beli nongol, pengantin, Fitri pengantin. Ya. Halo. Pengantin lagi dipingit. Satu masuk. Ustadz Maulana masuk. Mohon audionya di mute semua. Mohon perhatian Bapak Ibu, audionya di mute semua biar apa yang disampaikan oleh Wakasek Kurikulum bisa terdengar oleh Bapak Ibu. Terima kasih. Dilanjutkan Bapak Ibu. Nomor 34 Ibu Imastuti Hervina mengajar kimia kelas 11 MIPA 1 sampai 7 masing-masing 4 jam, jumlahnya 28 jam, ditambah dengan tugas tambahan wali kelas 11 3 2 jam, jumlah total 30 jam. Kemudian Ibu Ervina SPD mengajar kimia dan lintas minat kimia kelas 10 MIPA 1 sampai 7 masing-masing 3 jam, jumlah 21 jam, ditambah dengan kelas 10 IPS 3 4 5 3 kelas kali 3 jam, jumlah 9 jam, jumlah seluruhnya 30 jam, ditambah dengan wali kelas 10 MIPA 1 2 jam dan pembina akhir 2 jam, jumlah total 34 jam. Nomor 36 Haja Leli Siti Nurlailia MPD mengajar pendidikan agama dan budi pekerti kelas 11 IPS 4 dan 5 ditambah dengan kelas 12 MIPA 1 sampai 7 21 jam ditambah dengan 6 jam, jumlah seluruhnya 27 jam, ditambah dengan wali kelas 12 IPA 5 2 jam dan pembina DKM Putri 2 jam, jumlah total 31 jam. Tim nomor 37 Ibu Dia Nur Hayati SPD mengajar bahasa dan sastra Jerman kelas 10 MIPA 10 MIPA mengajar Ibu Dia mengajar kelas 10 MIPA 6 dan 7 3 jam masing-masing ditambah dengan kelas 11 MIPA 5 6 7 ditambah dengan kelas 11 IPS 2 dan 3, jumlah total jumlahnya untuk sastra Inggris ini sastra Jerman 20 tambah 6, jumlah total 26 jam. Ditambah dengan wali kelas 10 MIPA 6 2 jam, jumlahnya adalah seluruhnya 28 jam. Selanjutnya Ibu Tri Elasari SPD mengajar bahasa Inggris kelas 10 MIPA 1 sampai 3, maaf 1 dan 2 ditambah dengan kelas 10 MIPA 5 6 7 ditambah dengan kelas 11 MIPA 1 sampai 4 ditambah dengan kelas 10 IPS, jumlah seluruhnya adalah 14 kelas. Pokoknya kelas 10 dan 11 dikurangi dengan kelasnya Pak Hartono ya tadi ya. Jumlahnya 28 jam karena 14 kelas kali 2. Ditambah dengan wali kelas 10 MIPA 2, jumlah total 30 jam. Nomor 39, Bapak Evantino Febriana, SPD, mengajar sejarah Indonesia kelas 12 MIPA 1 sampai 7, jumlah 14 jam, ditambah dengan mengajar sejarah kelas 10 IPS 1 sampai 5, jumlah 15 ditambah 14 tadi 29, ditambah tugas tambahan wali 10 IPS 2 jam, jumlah total 31 jam. Kemudian Bapak Handi Setiawan SPD mengajar informatika kelas 10 MIPA 1 sampai 7, jumlah jam 21 jam ditambah sekvid kurikulum. Ya, kalau untuk Pak Handi ini sistemnya masih seperti sistem BK, jadi bukan hitungan kelas tapi hitungan jumlah siswa. Selanjutnya, Ibu Dr. Anda Isna ini mengajar bahasa dan sastra Jerman kelas 11 IPS
Kelas 11 MIPA, 11 IPS 4 jam ditambah dengan kelas 12 MIPA 2 kelas, yaitu kelas IPA 1 dan 3 ditambah dengan kelas 12 IPS, kelas IPS 1, 3 dan 4. Jumlah semuanya 24 jam. 42, Bapak Nanda Yudana, mengajar sejarah. Sejarah saja ini, tidak ada sejarah Indonesia. Yaitu kelas 11 IPS 4 jam dan 12 IPS 20 jam. Berarti kalau 12 IPS semuanya. Jumlah 24 jam ditambah dengan pembina OSIS 4 jam, jumlah 28 jam. Nomor 43, Ibu Esti Karyasuti SPD, mengajar bahasa dan sastra Sunda, kelas 12 semuanya. IPA 7 kelas ditambah dengan IPS 5 kelas. Jumlah 12 kelas kali 2 jam, 24 jam. Tambah dengan tugas tambahan wali kelas 12 MIPA 6. 2 jam sehingga jumlah total adalah 26 jam. 44, Ibu Siti Maesaro SS, ini mengajar sejarah Indonesia kelas 12 IPS 1 sampai 5 dan mengajar sejarah IPS 1 sampai 5, 11 IPS 1 sampai 5, jumlah 16 jam, jumlah seluruhnya 26 jam. Ditambah dengan pembina pramuka putri. 45, Bapak Dadan Muhammad Ramadan SPD, mengajar matematika peminatan di kelas 10 MIPA 1 sampai 7. 7 kali 3 jam, 21 jam, ditambah dengan kelas 12 MIPA 1, MIPA 2 kelas, sehingga 29 jam, ditambah dengan wali kelas 12 MIPA 1. Jumlah total 31 jam. Selanjutnya Bapak Maulana Malik Ibrahim, MPD, mengajar pendidikan agama dan budi pekerti, kelas 10 IPS 345 ditambah dengan kelas 11 MIPA 567 ditambah dengan kelas 11 IPS 1, 2, dan 3. Jumlah 9 kelas kali 3 jam, 27 jam. 47, Ibu Rizka Lilis Karina, mengajar sosiologi di kelas 11 IPS 2 kelas dan kelas 12 IPS 5 kelas, jumlah 28 jam. Bapak Ifat Maulana, mengajar pendidikan jasmani dan olahraga serta kesehatan di kelas 11 MIPA 1 kelas, ditambah dengan kelas 11 IPS 4 kelas, ditambah dengan kelas 12 IPS 3 kelas, jumlah 20 Pembagian tugas jam sekolah. atau 9 kelas. Kemudian 49, Bapak Nur Wahyudin, mengajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di kelas 10 IPS 3 kelas, kelas 11 MIPA 6 kelas, jumlah semuanya 9 kelas, jumlah total jamnya 27, ditambah dengan wali kelas 10 IPS 5, 2 jam, jumlahnya 29 jam. Bapak Sukron Makmun, SPDI, mengajar bahasa dan sastra Sunda kelas 11 semuanya, MIPA 7 kelas ditambah IPS 5 kelas, jumlah 12 kelas kali 2 jam, 24 jam. Ibu Fitriana SPD, mengajar matematika umum di kelas 11 MIPA, itu adalah 3 kelas, dan matematika peminatan 4 kelas, semuanya ada di kelas 11 MIPA. Jadi jumlahnya 28 jam. Ibu Nike Surya Negara, SPD, mengajar matematika umum di kelas 10 MIPA 1 sampai 7, jumlahnya 24 jam. Jadi jumlah totalnya juga 28 jam. Nomor 53, Ibu Reni Nursaini, mengajar sosiologi di kelas 10 IPS 1 sampai 5, jadi jumlahnya 15 jam, dan di 11 IPS 4 kelas, jumlah 12 jam, jumlah seluruhnya 27 jam. Nomor 54, Ibu Nur Hasanah Widyasari, SPD, mengajar bahasa Indonesia di kelas 10
MIPA 1 kelas dan 11 IPS, 10 IPS-nya 5 kelas. Jumlah 6 kelas kali 4 jam, jumlah 24 jam. Nomor selanjutnya 55. Agus Wanto SPD, mengajar penjas olahraga dan kesehatan di kelas 10 MIPA 1 sampai 7, 21 jam, ditambah dengan 2 kelas 10 IPS. Jumlah seluruhnya 27 jam, ditambah pembina PKS 2 jam, sehingga jumlah total 29 jam. Masih satu halaman lagi. Selanjutnya, nomor 56, Bapak Cipto SPD, mengajar seni budaya di kelas 12 MIPA 1 sampai 7, 14 jam, ditambah dengan 1 kelas di 12 IPS. Jumlahnya 16 jam, ditambah lagi di kelas mengajar prakarya dan kewirausahaan di kelas 10 MIPA 1 kelas dan 10 IPS 2 kelas, ditambah dengan kelas 12 IPS adalah 4 kelas. Jumlah total 30 jam. Nomor 57, Ibu Eva Afrianti SPD, mengajar bahasa dan sastra Sunda kelas 10 MIPA 1 sampai 7, ditambah dengan kelas 10 IPS 1 sampai 5. Jumlah 12 kelas kali 2 jam, 24 jam. Selanjutnya Bapak Suhartono SPD, mengajar PPKN di kelas 10 MIPA 1 sampai 7, ditambah dengan kelas 10 IPS 1 sampai 5. Kemudian nomor 59, Bapak Rohula Ali Khamenei SPD MPD, mengajar sejarah Indonesia di kelas 10 semuanya. 10 MIPA 1 sampai 7 ditambah dengan 10 IPS 1 sampai 5 kali 2 jam, jumlah 20 jam. 24 jam. Kemudian Bapak Kusnandi SPD, mengajar sejarah Indonesia di kelas 11. 11 MIPA 1 sampai 7 ditambah dengan 11 IPS 1 sampai 5, 12 kelas kali 2 jam, 24 jam. Ibu Nurmalasari SPD, Bahasa dan Sastra Jerman di kelas 10 3 kelas, 10 IPS 5 kelas, jumlahnya adalah 8 kelas kali 3 jam, jumlah 24 jam. Kemudian nomor 62, Ibu Lili Astuti Isnaini, mengajar biologi di kelas 10 MIPA 7, 1 kelas, ditambah dengan kelas 10 IPS 1 dan 2, aktivitas minatnya jadi 9 jam, ditambah dengan prakarya dan kewirausahaan di kelas 10 MIPA 1 sampai 6, 12 jam, ditambah dengan 10 IPS 345. Saudara, 3 kelas, jumlah 6 jam, jam 12, 18 tambah 9 jam, jumlah total 27 jam. Kemudian yang terakhir Ibu Diah Rahmawati SPD, jadi di sini sudah ada 2 Diah, jangan sampai salah. Ibu Diah yang baru mengajar bahasa Indonesia di kelas 11 MIPA 1 kelas dan 11 IPS semuanya, sehingga jumlah total 6 kelas kali 4 jam, jumlah seluruhnya 24 jam. Demikianlah yang dapat saya bacakan untuk pembagian tugas masing-masing guru, baik itu PNS ataupun GPT. Selanjutnya nanti kita simak arahan dari Kepala SMA Negeri 1 Palimanan. Pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Panjatkan puji syukur kehadirat Robi, karena atas rahmat hidayah inayahnya kita bisa melaksanakan rapat pembagian tugas melalui Pikon untuk tahun pembelajaran 2020-2021. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau sedianya mau akan dilaksanakan hari Jumat kemarin pembagian tugas ini, karena kemarin ada liputan dari TVRI dan dari RCTV Cirebon, serta ada dari beberapa media, sehingga kegiatan kemarin diundur hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam Pikon pagi ini dalam rangka pembagian tugas. Ada beberapa hal
yang saya hanya mengingatkan kepada Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan Undang-Undang Guru dan Dosen, bahwa di sana dinyatakan bahwa untuk mendapatkan tunjangan profesi atau sertifikasi itu wajib mengajar minimal 24 jam, maksimal 40 jam pelajaran per minggu. Jadi kami mengupayakan agar mendahulukan PNS dulu minimal 24 jam, kemudian baru sisanya untuk non-PNS. Sehingga Bapak Ibu yang sudah, baik yang sudah mendapatkan sertifikasi, tunjangan profesi maupun yang belum, ada harapan untuk mengikuti pelatihan untuk sertifikasi. Kemudian ada beberapa dasar juga. Yang pertama berdasarkan Permendikbud tentang standar GTK, kemudian keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat tentang jumlah jam mengajar kaitannya dengan GTK. Kemudian kita juga berdasarkan analisis kebutuhan menurut keputusan Gubernur, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sekolah mempunyai hak untuk mengusulkan guru honorer itu apabila berdasarkan analisis kebutuhan guru setelah dibagi masing-masing guru minimal 24 jam itu bersisa 24 jam atau lebih. Ketika jumlah jam pelajaran itu sisanya kurang dari 24 jam, maka sisa jam itu harus dibagi habis pada guru yang ada. Kemudian perlu Bapak Ibu ketahui, prosedur untuk pengusulan guru honor itu kita harus mengusulkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Dasarnya adalah analisis kebutuhan guru. Oke. Kemudian perlu saya ingatkan kembali Bapak Ibu tentang tupoksi guru. Tentunya Bapak Ibu masih ingat bahwa tupoksi guru itu bukan hanya mengajar, tetapi di sana ada mendidik, diantaranya ada membimbing, kemudian ada mengevaluasi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tupoksi itulah yang harus kita laksanakan sekarang ini. Nah, berdasarkan juga pada SK bersama 4 menteri, kemudian surat edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, bahwa tahun pembelajaran 2020-2021 dimulai tanggal 13 Juli. Dilaksanakannya bisa menggunakan luring dan bisa menggunakan daring. Dengan ketentuan untuk luring apabila daerah atau lokasi tersebut masuk pada zona hijau. Luringnya pun hanya 50%. Sementara kalau kita lihat Kabupaten Cirebon masih masuk pada zona kuning. Dan sampai saat ini Bupati Cirebon belum berani memutuskan untuk pelaksanaan luring KBM di awal tahun pelajaran 2020-2021 ini. Sehingga kita yang ada di Kabupaten Cirebon melaksanakan KBM tahun pembelajaran 2020-2021 ini melalui daring. Untuk itu, perlu Bapak Ibu, seperti kemarin kita sudah melaksanakan IHT, yaitu kita sepakati penggunaan sistem metode daringnya, yaitu yang pertama jelas kita memanfaatkan Google Classroom dan lain sebagainya di sana, termasuk evaluasinya melalui Google Form, dan barangkali untuk melaksanakan Meet-nya dalam kita bisa memanfaatkan Google Meeting. Perlu Bapak Ibu ketahui, yang pertama harus Bapak Ibu meminimalisasi waktu penggunaan Vicon, baik yang melalui Webex maupun Zoom atau Google Meet. Karena ini berdasar keluhan orang tua, yaitu terkait dengan kuota.
Jadi minimalisasi waktunya. Jangan misalkan KBM 2 jam pelajaran, kemudian Bapak Ibu melaksanakan Pikonnya selama 22 jam pelajaran. Cukup 15 menit Bapak Ibu melakukan Pikon, ngecek putra-putri Bapak Ibu, anak-anak peserta didik Bapak Ibu, apakah mengikuti atau tidak. Itu bisa. Dan itu juga tidak mesti harus setiap tatap muka atau KBM melalui Pikon. Itu Bapak Ibu yang perlu. Kemudian yang perlu kita minimalisasi lagi dulu adalah tugas dalam bentuk video. Ini saya sekedar hanya mengingatkan, yaitu tugas dalam bentuk video. Minimalisasi tugas dalam bentuk video. Kalaupun terpaksa, mohon durasinya dipersempit atau diperpendek. Jangan terlalu lama durasi untuk pembuatan videonya. Kemudian dalam pengumpulan tugas sesuai dengan kemarin, kesepakatan bahwa tugas dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat oleh Wakasek Kurikulum, sehingga tugas dari siswa itu dalam satu hari tidak menumpuk. Jadi cukup antara 2 sampai 3 sesuai dengan jadwal. Pengumpulan tugas tidak hanya harus di hari-hari KBM atau hari-hari efektif, yaitu Senin sampai Jumat. Bisa saja dilaksanakan tugas itu dikumpulkannya yaitu pada hari Sabtu dan Minggu. Itu Bapak Ibu yang perlu saya ingatkan kembali. Kemudian Bapak Ibu perlu Bapak Ibu ketahui bahwa mulai bulan Juli 2020 ini komite sekolah tidak lagi boleh menarik uang iuran dari orang tua siswa, iuran bulanan dari orang tua siswa. Sehingga mulai bulan Juli ini kita tidak ada lagi dana yang dikumpulkan melalui sekolah, yaitu melalui iuran bulanan. Kemudian bagaimana untuk pembayarannya yang kait dengan guru-guru honor. Kami alhamdulillah kemarin sudah melakukan sosialisasi, dan pengganti dari uang iuran bulanan orang tua itu adalah kewajiban pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan meluncurkan program yaitu Bantuan Operasional Pendidikan Daerah yang disingkat dengan BOPD. Nah, uang BOPD itu digunakan tidak untuk belanja pegawai PNS, Bapak Ibu, tetapi boleh digunakan untuk belanja pegawai non-PNS. Sehingga yang honor-honor yang tadinya dibayar oleh komite nanti akan dibayar oleh BOPD, yaitu uang BOPD. Besarnya tetap sama, yaitu 85.000 per jam. Hanya aturannya sesuai dengan keputusan gubernur bahwa kewajiban ngajar non-PNS, guru non-PNS itu minimal 24 jam, maksimal 30 jam. Sehingga apabila ada, ini yang dimaksud dengan jam pelajaran mengajar itu adalah jam tatap muka Bapak Ibu, bukan ditambahi dengan tugas tambahan. Jadi KBM tatap mukanya, kalau dihitung dengan KBM tatap mukanya, yaitu maksimal 30 jam, itu dibayarnya adalah 24 jam. Sehingga seperti biasa Bapak Ibu, khusus untuk Bapak Ibu guru honorer, itu kurang lebih memperoleh 2.040.000 per bulan. Itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, dampaknya karena tidak ada untuk belanja pegawai PNS, maka yang biasa Bapak Ibu terutama wali kelas dan yang memperoleh tugas tambahan sebagai wali kelas dan pembina ekstrakurikuler yang notabene PNS, itu tidak lagi mendapatkan tambahan yang biasa dibayar oleh komite yang jadi celengan 6 bulan sekali. Namun, kalau Bapak Ibu setuju, uang itu masih bisa dijalankan tetapi berbasis kinerja. Berbasis kinerja. Misalkan Bapak Ibu wali kelas yang PNS bisa berbasis kinerja,
yaitu bisa saja kita akali dengan perjalanan dinas Bapak Ibu, yaitu dalam rangka visit ke siswa, visit atau home visit ke rumah siswa. Bapak Ibu bisa melaksanakan visit ke rumah siswa, ke orang tua siswa, sebulan cukup 2 kali. Sehingga nanti Bapak Ibu wali kelas PNS akan mendapatkan uang perjalanan dinas. Kalau 2 kali berarti minimal akan mendapatkan 100.000 Bapak Ibu sebulan. Atau bisa mendapatkan 150.000. Itu yang perlu Bapak Ibu ketahui. Kemudian Bapak Ibu selaku pembina ekskul yang notabene PNS, bisa juga dilaksanakan, yaitu melalui jam lembur. Tetapi jam lembur bukan honornya yang dibayar, tetapi transport dan konsumsinya. Bapak Ibu, itu yang perlu Bapak Ibu ketahui. Nanti form laporan dan sebagainya harus disiapkan oleh Bapak Ibu. Nanti akan kita siapkan oleh Kasubag TU-DAM, pengelola BOPD, nanti sehingga bentuknya seperti apa form laporannya. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu yang biasa dibayar oleh komite sekolah ada uang tambahan, sedikit uang tambahan, maka melalui BOPD pun masih bisa, yaitu dengan berbasis kinerja Bapak Ibu. Itu yang perlu Bapak Ibu ketahui. Dan mari kita niatkan mengawali tahun KBM ini meskipun dengan daring Bapak Ibu. Kami harapkan Bapak Ibu juga yang PNS dan non-PNS punya kewajiban mengisi daftar hadir. Kalau PNS adalah punya kewajiban untuk Vikon, untuk KIMOB, untuk PNS adalah punya kewajiban untuk KIMOB, sedangkan non-PNS-nya adalah nanti punya kewajiban fingerprint dan mengisi daftar hadir harian yang berbasis paper. Maka diharapkan Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran daringnya adalah dari sekolah, di mana sekolah bisa memfasilitasi yang kaitannya dengan kuota internet atau dengan memanfaatkan WiFi yang ada di sekolah, sehingga tidak banyak menguras kuota Bapak Ibu selama Bapak Ibu WFH di rumah. Itu barangkali Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. Kemudian karena mohon maaf ini Bapak Ibu dalam bikin ini baik Webex maupun itu karena berbatas waktu, karena kita menggunakan yang free yang berbatas waktu hanya 45 menit seperti tadi juga terputus Bapak Ibu. Jadi mohon maaf. Nanti Bapak Ibu silakan barangkali ada lain-lain atau ada yang mau bertanya atau bertanya tentang sesuatu, mangga. Kemarin pembagian tadi yang sudah dibacakan oleh Wakastra Kurikulum tentang pembagian tugas, baik pembagian tugas mengajar maupun tugas tambahan yang sudah dibacakan, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Ya. Demikianlah acara rapat pembagian tugas proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Palimanan semester 1 tahun pelajaran 2020 ke 2021. Barangkali ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada tak? Saja kita yang mendengarnya di luar folder aja. Ini udahan.
sampun ditutup lho ya, masih takon bae. Udahan. Dari mana habis Ya, dari kalau beli? bisa sih nanti kita coba itu aja ya 6 bulan ke depan itu kita yang berbayar aja Mas. Karena pasti akan butuh untuk penggunaan pickphone dan sebagainya. Ya. Allah. Dimasukin aja ya mobilnya. Yang paling rendah aja Pak untuk menampung non guna. Tapi kan tadi Orang banget situ ya dengerin rapat. Ada mobil pelan banget. Nissan Mark. Jangan. Salah. Berapa?